Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan ya di chapter yang ke-8 buku diktat kita, yaitu mengenai bab dinamika sistem banyak partikel. Kalau di Volos itu chapter 7. Nah, kemarin kita sudah membahas momentum linear ya, momentum linear pada sistem banyak partikel, dan kesimpulan yang kita dapatkan adalah persamaan momentum linear untuk sistem banyak partikel adalah kita dapatkan sigma Fi sama dengan P jumlah gaya. Ini harusnya P dot ya, mohon maaf itu salah. Jumlah gaya pada sistem banyak partikel itu nanti sama dengan perubahan momentumnya. Ini jadi ada P dotnya. Nah, sekarang berikutnya adalah kita akan melihat kalau momentum sudutnya ya, momentum sudut pada sistem banyak partikel. Dan definisi momentum sudut adalah kalau sebuah partikel memiliki momentum sudut, itu artinya kita menghitung vektor R, vektor kedudukan partikel tersebut dikalikan momentumnya ya, R cross M kali V. Maka ini hasilnya adalah perkalian vektor, jadi hasilnya vektor. Itu untuk satu partikel. Kalau sistem banyak partikel, ya kita tinggal jumlahkan ya, tinggal jumlahkan sesuai dengan jumlah partikelnya. Oke, yaitu jumlah momentum sudut total partikel adalah semacam ini. Baik, jumlah momentum sudut ya. Sekarang kita bab 8.2. Kita membahas momentum sudut dan juga nanti membahas plus tenaga kinetiknya, tenaga kinetik sistem banyak partikel ya, kita akan membahas itu. Nah, momentum sudut untuk sistem banyak partikel, momentum sudut totalnya adalah tadi kita tuliskan L total, itu adalah jumlah dari momentum sudut masing-masing partikelnya ya. Jumlah untuk indeks I dari RI cross MI kalikan VI ya. Ini adalah momentum sudut total dari sistem. Baik, kalau di momentum linear yang menyebabkan perubahan momentum ya, menyebabkan P dot itu adalah gaya gitu ya. Kalau yang menyebabkan perubahan momentum sudut itu apa ya, maka kita akan coba cari ya perubahan momentum sudut dl, kita akan hitung dl dt. Kalau kita kerjakan turunan dikerjakan terhadap persamaan ini, maka kita lihat ini adalah perkalian ya, perkalian. Kalau turunan dikerjakan terhadap perkalian semacam ini, itu sama seperti turunan dikerjakan pada dua suku yang dikalikan gitu ya. Jadi yang depan kita turunkan, maka hasilnya adalah kita tulis ya sigma dari I sampai N, internet sampai N kecil. Jadi ini berangkat dari 1 sampai N ya. Yang depan kita dapatkan DRI dt, itu hasilnya adalah VI gitu ya, dikalikan, ini dibiarkan yang belakangnya, kemudian dijumlahkan sigma I sampai N. Saya permudah menuliskannya, nanti berikutnya saya tuliskan cukup sigma I gitu ya. Nah, itu adalah RI, ini dibiarkan, kalikan yang depan, yang belakang diturunkan. Masa kita anggap konstan sekarang ya, terus konstan terus, kecuali nanti pembahasan di yang lain menyebutkan kalau masa tidak konstan, tapi sekarang masa konstan. Kemudian maka turunannya bekerja pada VI. Nah, maka hasilnya adalah RI cross M-nya konstan, VI diturunkan jadi A, jadi percepatan ya. MI kalikan AI. Nah, semacam ini. Oke, kita punya persamaan ini. Baik teman-teman semua, ini ada MI yang bisa kita keluarkan ya, karena ini adalah skalar gitu, bukan vektor. Jadi kita dapatkan perkalian VI kalikan VI. Perkalian vektor itu mungkin vektor sembarang ya, ada vektor sembarang kita sebut vektor S dikalikan dengan vektor S, maka ini hasilnya selalu 0 ya.
Jadi ini hasilnya 0. Jadi sisa suku yang belakang. Sehingga kesimpulannya adalah perubahan momentum suatu sistem, momentum sudut suatu sistem adalah sama dengan perubahan sama jumlah dari RI cross MI kalikan AI, ya, gitu. Oke. Berikutnya kita akan mengerjakan apa itu MIAI ini, ya. Nah, ini adalah gaya kalau kita sigmakan gitu. Ini adalah gaya pada partikel ke I, kan gitu ya. Ini adalah gaya pada partikel ke I. Dan kemarin kita sudah sampaikan juga gaya pada partikel ke I itu ada di sini, ya. Gaya pada partikel ke I itu semacam ini. F luar, Fi adalah F luar, F1, F2, F3 sesuai dengan I-nya. Ini gaya luar. Kemudian Fij. Fij ini adalah gaya interaksi antara partikel dengan partikel lain dalam sistem itu. Ya, ini semacam itu. Jadi kalau kita gantikan dengan persamaan ini, maka kita dapatkan tidak bisa. Oke, kita kerjakan di sini. Itu adalah sigma RI cross gaya, ini jadi gaya tadi, ya. Isinya adalah ada gaya Fi ditambah sigma, sekarang saya jumlahkan dengan C, tadi I nya sudah dipakai, 1 sampai N Fij, nah gitu, ya. Ini adalah gayanya. Oke. Lalu kemudian karena ini adalah penjumlahan, sehingga ini dikalikan, ya, kalikan, jadi didistribusikan. Ini kali ini tambah ini kali ini. Oke, kita tulis di sini. Sigma, saya tulis sigma, ya, sigma I gitu sampai N, selalu sampai N, ini N kecil, adalah RI cross Fi. Kemudian ditambah dengan ini ada 2 kali sigma, jadi sigma I, J, berangkatnya sama masing-masing I sampai 1 sampai N begitu. RI, untuk biar tidak bingung saya tuliskan 2 kali, ya, sigmanya. Jadi sigma yang pertama menjumlahkan I, sigma yang kedua menjumlahkan J. Itu RI cross F vektor IJ, ya, gitu, ya. Baik. Jadi kita punya persamaan perubahan momentum itu semacam ini, ya. Ada bentuk RI cross Fi, ada RI cross Fij, gitu, ya. Nah, sekarang kita akan buktikan kalau suku yang kedua ini habis, ya, momentum sudut karena gaya interaksi masing-masing ini habis. Nah, untuk mengetahui itu maka kita perlu jelaskan diagram gaya, diagram vektornya, ya. Kita lihat di gambar yang ini, ya, definisi vektor Rij. Kalau ada ini titik pusat koordinatnya di sini, ada massa Mi, ada massa Mj. Nah, massa Mi dan Mj. Vektor Rij itu adalah vektor yang menggambarkan vektor kedudukan dari Mi ke Mj. Ini vektor Rij, ya, vektor Rij. Kemudian yang ini R dari sini ke sini adalah vektor Ri, dari ke J tentunya namanya vektor Rj, ya, gitu, ya. Oke, jadi kita punya hubungan dari ketiga vektor ini. Hubungannya adalah dari vektor Rij yang merah ini itu adalah minus Ri plus Rj, kan gitu, ya. Minus R, ini kan Rij, itu berarti dari sini ke sini itu namanya minus Ri, kemudian sini ke sini Rj. Maka kita bisa tuliskan Rij itu adalah Rj minus Ri. Saya balik urutannya, ya. Tadi minus Ri plus Rj. Nah, ini vektornya. Lalu kemudian persamaan berikutnya, persamaan yang ini, persamaan yang kedua, suku kedua itu akan mengandung suku semacam ini. Dia misalnya ada Ri
di-crosskan dengan FIJ, itu ada kan ya, ada suku semacam ini. Kemudian akan ada ketemu juga dengan jumlah RI dijumlahkan dengan di-crosskan dengan FJI, dengan lawannya FJI gitu ya, FJI. Lalu kemudian vektor FJI ini sesuai dengan kaidah aksi reaksi, itu kan vektor FJI itu lawannya vektor FIJ, kebalikannya. Jadi kalau ini kita ganti, saya berikan keterangan di sini ya. Jadi FJI itu adalah negatif dari FIJ. Itu, ini pasangan gaya aksi reaksi. Kalau kita ganti, maka ini menjadi RI cross FIJ, tanda minus, minusnya saya taruh depan sini ya, minus RI cross FIJ ya. Jadi di suku ini kan isinya ada pasangan semacam ini. Di dalamnya juga nanti ada pasangan yang II, FII, FJJ gitu ya, yang sama indeksnya. Tapi di sana itu FII sudah kita sebutkan, di sana juga 0 ya, gitu ya. Jadi perlu juga disebutkan di dalam sana itu yang FII atau yang sama dengan dirinya sendiri itu 0. Nah, sehingga nanti sisa di dalam komponen penjumlahan ini adalah sisa pasangan-pasangan semacam ini ya. Ada pasangan semacam ini semuanya. Nah, kita lanjutkan. Kalau kita keluarkan FIJ-nya, kita keluarkan ya, cross-nya saya taruh keluar karena berlaku distribusi pada perkalian silang itu, sehingga kita dapatkan mohon maaf, ini bukan RI ya. Kalau RI ketemu dengan FIJ ya, selalu ya. Kemudian kalau yang ini berarti RJ, mohon maaf tuh, semoga tidak bingung, ini RJ, ini salah tulis. Nah, ini juga RJ ya, mohon maaf ya. Lalu kita lanjutkan tadi ya, jadi sehingga kita punya RI minus RJ gitu ya, cross FIJ. Oke. Lalu kita kembali ke definisi tadi, perkalian pengurangan ini ya. Apa itu RI min RJ? RI min RJ itu artinya adalah minus vektor R, atau kita balik ya, kalau ini kan dia kalau RIJ itu adalah RJ min RI. Kalau maunya yang RI min RJ, kembali tinggal dibalik saja gambar yang tadi. Gambar yang tadi tinggal dibalik, vektor dari sini ke sini ya, vektor dari J ke I itu berarti vektor RJI. Itu berarti vektor RJ itu adalah minus RJ plus RI gitu ya, minus RJ plus RI, berarti ini namanya vektor RJI. Oke, vektor RJI itu, sehingga ini adalah vektor RJI gitu ya, cross vektor FIJ. Oke. Dan karena ini kalau kita lihat dari sini ya, kalau kita lihat dari dua vektor ini ada hubungan bahwasanya RJI itu minusnya vektor RIJ. Ya, memang kelihatan di situ ya. Jadi kalau ini kita ganti jadi minusnya, jadi ini RIJ minus cross FIJ. Jadi ada perkalian antara vektor RIJ kalikan dengan gaya FIJ. Nah, sementara gaya FIJ itu gaya yang berarah sama dengan gaya dengan vektor ini, vektor RIJ ya, sama ini sama aja, ini arahnya sama ya. Jadi berapa nilainya, ini selalu 0 ya. Maka kesimpulannya di komponen yang kedua tadi, nah ini hasilnya 0. Sehingga DL per DT untuk sistem banyak partikel yang bergerak bebas, yang mereka ada gaya luar, yang mereka kemudian tidak harus benda tegar ya, mereka bebas bergerak. Kesimpulannya adalah DL per DT nya itu adalah suku ini saja. Jadi kesimpulannya DL per DT perubahan momentum dibagi perubahan waktu adalah sisanya tinggal sigma
I dari 1 sampai N RI cross FI. Sementara ini FI ini adalah gaya eksternal ya, gaya luar. Baik. Nah, kemudian RI cross FI ini adalah kalau untuk satu benda ya, itu adalah momen, disebut sebagai momen gaya ya, momen gaya yang disebabkan oleh gaya luar, momen gaya luar ya, external moment force. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari persamaan kita ini adalah perubahan momentum sudut pada sistem banyak partikel terhadap waktu itu disebabkan oleh total momen gaya luar ya, momen gaya luar dari sistem, dan ini kita sebut sebagai N. Kalau di buku itu N ya, N ini adalah total momen gaya luar atau external moment force ya, external force, moment of external force. Sehingga kesimpulannya dari sini kita dapatkan laju perubahan momentum sudut terhadap waktu pada suatu sistem banyak partikel ya, yang cukup umum, mau dia bentuknya adalah benda padat ataupun benda yang bahkan saling bergerak bebas seperti planet-planet, kabut atau semacamnya, itu sama dengan jumlah seluruh momen gaya luar yang bekerja pada sistem tersebut. Ya, jadi ini persamaan umum kita ya. Kalau yang kemarin kita dapatkan dP per dt itu adalah sama dengan F luar. Sekarang dL per dt adalah N, adalah momen gaya luar gitu ya. Pada kasus yang lebih khusus lagi, kalau tidak ada momen gaya luar ya, tidak ada momen gaya luar, N-nya 0 ataupun tidak ada gaya luar ya, tidak ada gaya luar, kan di sini isinya R cross F. Nah, kalau tidak ada gaya luar, maka momentum sistem tersebut dL dt-nya 0. Artinya L adalah tetapan ya, vektor yang konstan. Dan vektor konstan ini berarti adalah besar momentum sudutnya itu tetap, arahnya juga tetap. Nah, inilah prinsip kelestarian momentum sudut. Oke, ini momentum sudut. Lalu berikutnya penggambaran momentum sudut yang tadi ya, yang kita dapatkan dL dt dengan sigma RI cross MIV, ini tadi momentum sudut. Itu kadang-kadang bisa ditulis dengan lebih nyaman gitu dengan menggunakan suku pusat massa ya, suku pusat massa ya. Dan kemarin kita sudah sampaikan ya, pusat massa itu definisinya apa. Maka kita lihat gambar 83. Kalau ini koordinatnya titik 0,0 di sini, kemudian RCM itu di sini, ini adalah koordinat dari pusat massa. Ini pusat massa sistem, katakan sistemnya banyak massa begitu ya. Nah, untuk sebuah massa MI kita bisa sebutkan ada vektor RI bar, RI coret atas ya, kita sebut bar gitu ya. Ini adalah vektor kedudukan massa ke I terhadap pusat massa. Dan tentunya MI ini ada vektor RI-nya, vektor kedudukan terhadap pusat koordinat. Nah, ini jadi penting sekali menentukan di mana koordinat titik nolnya tempat kita meninjau. Nah, maka jadi kita punya kaitan tiga vektor ini. Jadi RI adalah RCM plus RI bar gitu ya. Oke, kita tuliskan di sini. RI, vektor RI itu adalah R dari pusat massa ditambahkan dengan vektor kedudukan yang diukur dari pusat massa, RI bar. Oke, dari sini kita bisa dapat turunannya untuk kita pakai nanti menyatakan momentum sudut tadi ya. Jadi kita punya VI kecepatan karena turunan terhadap waktu itu adalah VCM ditambah VI bar gitu ya. Apa ini VI bar? Ini adalah kecepatan yang diukur terhadap pusat massa, kecepatan partikel-partikel yang diukur terhadap pusat massa. Nah, sekarang mari kita nyatakan L dengan besaran ini. Kita nyatakan L ya. Kita tulis di sini L. Itu kan tadinya adalah menurut persamaan yang ini L adalah sigma RI cross MI VI.
sigma RI cross MI VI. RI kita ubah dengan vektor ini tadi, VI juga kita ubah, sehingga kita dapatkan sigma untuk I RCM ya, karena RI adalah RCM plus RI bar cross MI VCM vektor plus VI bar ya, kita kalikan menjadi ada 4 suku, kita tuliskan ke 4 suku itu. Ini adalah sigma I RCM M VCM. Jadi ini RCM cross M VCM ditambah sigma RCM, ini RCM kalikan cross MI VI bar ya gitu ya. Kemudian saya terus di bawahnya sigma I yang RI kalikan VCM, jadi ini RI cross MI VCM ditambah dengan sigma I RI cross MI VI bar gitu ya. Ada 4 suku. Kemudian kita bisa masukkan sigmanya ya, karena RCM ini tidak merupakan fungsi bukan merupakan tidak ada indeks I-nya. Jadi ini RCM itu ya menurut koordinat kita ini konstan, ini VCM juga konstan, tidak ikut dijumlahkan gitu maksudnya. Sehingga nanti di sini sigma ini MI, sigma MI-nya itu dijumlahkan. Yang kita dapatkan yang di sini adalah ini menjumlahkan sigma MI ya. Sigma MI itu kan berarti massa total ya gitu ya. Kita dapatkan RCM cross massa total. Kalau tanpa ada indeksnya ini adalah massa total kalikan VCM. Kemudian suku yang kedua yang ada indeks I-nya adalah MIVI. Berarti yang dijumlahkan adalah yang dua ini. Yang ini tidak ikut, sehingga kita bisa tuliskan RCM keluarkan dari indeks cross sigma I MIVI ya. Kemudian yang bagian ini ada semua, sehingga kita harus jumlahkan ya. Cuman MI ini boleh pindah ke RI ya. Kenapa? Karena ini adalah skalar ya. Jadi kita bisa tuliskan begini, sigma I kita jumlahkannya untuk MI RI saja gitu ya, baru di-crosskan dengan VCM. Kemudian yang terakhir sigma I, ini ada semua ya, jadi tidak bisa kita ubah. Tapi ini sekarang suku yang ke ini adalah, kalau kita perhatikan ini kan RI kalikan dengan VI tadi ya. Dua-duanya ada tanda barnya harusnya. Ini saya kurang sedikit ya, ada tanda barnya. Jadi ini adalah vektor kedudukan menurut pusat massa kalikan momentum pusat massa, sehingga ini adalah RI bar cross MI VI bar. Oke, kita punya persamaan itu. Nah, sekarang kita lihat apa itu suku yang kedua ini ya, sigma MI RI. Kita lihat yang di sini ya, sigma I MI RI. Apa ini? Ini adalah kalau kita kembalikan RI ke definisi semula, definisi ini RI itu adalah, sebentar ini ada barnya nggak sih, ini yang suku ketiga, kita ulangi ya, mohon maaf. Yang ketiga itu berarti yang pertama ini kena ini, kedua kena ini, kemudian yang ketiga adalah ini ada barnya ya, kena ke sini ya. Oh, ini ada bar. Mohon maaf, ini ada barnya berarti. Oke, yang kita tinjau ini ya, ini ada barnya, MI kalikan RI bar. Apa itu MI kalikan RI bar? Berarti RI bar itu adalah, kalau kita lihat dari sini, berarti RI min RCM. RI min RCM. Jadi dia adalah sigma I MI kalikan RI tanpa bar minus RCM gitu ya.
Nah, apa itu? Kita dapatkan sigma MI kalikan RI vektor ditambah kemudian ada sigma MI kalikan RCM. RCM tidak ikut kena sigma, yang kena sigma adalah ini, sehingga ini menjadi M total ya, massa total kalikan RCM. Oke, apa ini sigma MI RI? Itu kalau kita lihat definisi pusat massa ya. Pusat massa. Nah ini ya, pusat massa. Sigma MI RI. Sigma MI RI itu ya. Itu adalah RCM kalikan M total. Kita kalikan itu. RCR kalikan M total. Jadi ini adalah M kalikan RCM. Ini minus. Kenapa ini jadi plus? Oke. Jadi minus ya. Sehingga ada M RCM kalikan M RCM. Ini hasilnya 0. Ini hasilnya adalah 0. Oh, jadi suku yang ketiga kita ini 0. Jadi ini kita habiskan 0 ya, gitu ya. Baik. Kemudian dengan cara yang sama, misalnya kita ingin menghitung yang ini ya, MI VI bar gitu ya. MI VI bar ini kan tinggal turunkan aja ini sekali. Turunkan ini jadikan sigma I MI VI bar gitu ya. Dengan cara yang sama kita ketemu nanti ada persamaan sigma MI VI bar gitu dikurangi MVCM sama dengan 0 gitu ya. Oke. Jadi yang ini hasilnya 0. Nah, kita sisa 2 suku. Dan 2 suku inilah yang menjadi hasil kita. Jadi DL bukan DL, ini L-nya tadi ya. L momentum sudut menurut apa namanya? Ada kedudukan dari pusat massa, itu ternyata ada 2 komponen ini. Kita tuliskan lebih jelas di sini ya. Kesimpulannya adalah kita dapat momentum sudut sistem itu bisa dituliskan menggunakan vektor pusat massanya dikalikan momentum total pusat massanya, massa total kalikan VCM gitu ya. Ini ditambah dengan sigma I vektor RI bar, jadi ini vektor yang diukur dari pusat massa kalikan MI kalikan VI bar gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini pokoknya yang suku kedua ini selalu diukur terhadap koordinat pusat massa gitu. Maka bisa kita sebutkan yang depan ini adalah momentum sudut orbital ya, ini kayak semacam orbital. Momentum sudut orbital ya, ini menunjukkan momentum dari bagian pusat massanya. Pusat massa seperti seolah-olah ada partikel bermassa M besar, M total yang bergerak dengan kecepatan VCM dan berkedudukan di VCM. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena sistem kita itu sistem banyak partikel ini tidak hanya sebuah partikel. Momentum sudutnya tidak cukup kita anggap sebagai sebuah partikel yang punya kedudukan RCM dan VCM dan massa M total, tidak cukup. Dia harus kita tambahkan dengan bagian ini. Nah, bagian ini adalah momentum sudut terhadap koordinat pusat massa. Kan ini kan diukur terhadap pusat massa. Jadi kayak spinnya gitu. Kayak spinnya gitu ya. Nah, contohnya begini. Contohnya kalau ini ada di buku kita itu contoh latihan ini ya, ayunan pada batang gitu. Ada batang tipis dengan panjang L, massa M, digantung pada titik putar atau pivot yang memungkinkan batang tersebut bebas berputar pada bidang tegak ya, seperti bandul sederhana itu. Jadi nanti bisa berayun begitu ya. Bagaimanakah momentum sudut batang sebagai fungsi kecepatan sudut sesaat omega gitu.
Jadi pada saat kedudukannya theta ini, ya, dia punya kecepatan sudut sesaat omega begitu. Tunjukkan, hitung berapakah momentum sudut totalnya gitu ya. Maka dengan persamaan yang tadi ini bisa ini, jadi kita hitung momentum sudut si pusat massa ditambahkan bagian yang ini sigma RI MI VI. Kalau bentuknya kontinum ya nanti jadi integral gitu. Oke, kita kerjakan di sini ya. Jadi kita hitung dulu yang bagian LCM. LCM-nya itu berarti RCM. Berapakah RCM-nya? Kita lihat ya, RCM. Koordinatnya ini nolnya di sini, panjang pusat massa ke sini berarti adalah panjang batang bagi 2, L per 2 kan gitu. Kemudian berapa PCM-nya, apa momentum pusat massa? Namanya nanti adalah M kalikan VCM. Jadi R-nya adalah L per 2. Mungkin kita hitung besarnya saja ya. L per 2 dikalikan dengan massa batangnya itu adalah M kalikan kecepatan pusat massa. Oke, karena tadi disebutkan omega sesaat pada batang itu ada omeganya, ini pada keadaan ini ada omeganya. Apa hubungan V terhadap omega? Karena jaraknya adalah setengah L, VCM terhadap omega. Hubungannya adalah V itu omega kali L. Kalau V-nya berarti adalah omega kali L ya. Jadi kita tuliskan, saya susun ulang, ML per 2 kalikan L itu adalah omega kali L per 2 karena jaraknya sini ke sini adalah L per 2 gitu ya. L per 2 kalikan omega. Jadi kita dapatkan 1/4 M L kuadrat omega. Ini LCM-nya, besar LCM. Oke, dan katakanlah kalau dia arahnya itu ke dalam, ini karena kalau dia sedang ke sana, berarti kalau menggunakan kaidah tangan kanan gitu kan, berarti vektor itu sedang masuk, vektor momentum sudutnya itu arah masuk bidang. Oke, itu LCM-nya. Kemudian sekarang bagian spin-nya, spinnya berarti kita menghitung jumlah ini ya. Untuk sepotong massa, kita potong dulu massanya. Nah, untuk potongan massa DM yang dia itu terhadap pusat massa itu memiliki jarak R, itu di seberangnya juga ada DM yang lain kan, ada 2 DM sama-sama panjangnya R. Karena ini sekarang kita ukur terhadap pusat massa ya, bukan terhadap koordinat ini. Ini sekarang semua diukur terhadap pusat massa. Oke. Maka 2 potong massa ini berapakah tadi momentum sudutnya? Suku yang ini tadi berapa nilainya dia gitu ya. Kita akan hitung. Kita hitung D L relatif terhadap pusat massa, kita sebut DL rel, itu berarti ada 2 massa ya. 2 massa dikalikan dengan panjangnya, jaraknya dari pusat massa itu R, kemudian kalikan dP. dP itu karena 2 potong massa DM itu punya masing-masing punya momentum P, dP gitu ya, dP. Nah, kalau kita hitung ini berapa sih momentum sudut, dP itu berarti momentum linear dari 2 potong massa itu. Karena 2-nya sudah di depan, berarti ini adalah sepotong massa itu ya. Jadi 2 kalikan R, momentum itu kan M kali V ya. Dan V-nya itu sama di keduanya, dan V-nya itu tidak, V-nya kita tulis saja V dulu ya, V DM gitu ya. Oke, sehingga kita dapatkan V itu apa hubungannya dengan omega sekarang. Nah, dengan omega tadi ya. Kalau kita lihat di sistem kita ini, ketika si batang terhadap sana itu di sudutnya theta, ternyata pada saat itu juga sudut yang dibentuk oleh titik ini dengan pusat massa garis itu bentuknya theta juga. Jadi terhadap pusat massa kecepatan sudutnya juga sama, omega juga gitu ya, sama-sama theta, sama-sama omega. Jadi maka di sini kita bisa tuliskan menjadi sama dengan
2R omega R gitu ya, kalikan dm. Nah, dm-nya itu kita pinjam istilah rapat massa persatuan panjang, massa total persatuan panjang, D, atau massa total per panjangnya ya. Jadi kalau dm itu kita bisa nyatakan sebagai lambda dr ya, karena panjangnya sekarang sepanjang potongan dr gitu. Oke, ini kita punya semacam ini. Nah, inilah kemudian kita integralkan untuk mendapatkan L total relatif adalah integral ini, yaitu 2 keluar, omega keluar, lambda keluar, integral R kuadrat dr. Berapa batas integral R? Nah, R itu berarti cukup dari sini ke sana ya, karena sudah kali 2 tadi. Jadi cukup dari 0 sampai L per 2. 0 sampai L per 2. Oke. Integral R kuadrat menjadi R pangkat 3 ya. R kuadrat diintegralkan jadi 1/3 R pangkat 3. Jadi 1/3 R pangkat 3. Masukkan batasnya 0 dan L per 2. Kita masukkan, jadi kita dapatkan 2/3 omega lambda. Ini R pangkat 3, masukkan L per 2. Jadi nanti ada L-nya di pangkat 3, L2-nya pangkat 3 per 8. Ya, kemudian kita sederhanakan 2 dengan 8 jadi 4, dan kita dapatkan 1/12 ya, 1/12 omega lambda L pangkat 3. Nah, lambda kali L kita bisa ambil dari sini. Lambda kali L itu adalah massa ya, gitu kan. Lambda kali L kita kembalikan lagi karena tadi kita pinjam lambda. Jadi lambda kali L itu, jadi ini massa. Jadi 1/12 M omega L kuadrat. Itu momentum sudut relatif. Nah, totalnya, momentum sudut total adalah bagian yang ini, yang Cm 1/4 mL omega kuadrat ditambah bagian yang Lr. Jadi L totalnya, besarnya ya, L total itu adalah 1/4 ditambah 1/12. 1/4 tambah 1/12 M omega L kuadrat. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam 12, ini berarti 4 kali 3 kali 3 semua ya. Gitu, kali 3 kali 3, jadi 3/12 ditambah 1/12, 4/12 M omega L kuadrat atau 1/3 M omega L kuadrat. Itu momentum sudut total terhadap titik ini ya. Kalau di fisika dasar ataupun di SMA teman-teman sudah tahu kalau momen inersia istilahnya, tapi di sini kita belum kenalkan momen inersia. Momen inersia suatu sistem itu kalau di ujung batang itu kan 1/3. Nah, itu I-nya. Kalau mau momentum sudut kan tinggal I omega. 1/3 kalikan omeganya gitu. 1/3 mL kuadrat kali omega. Nah, ini kita juga mulai memperkenalkan momen inersia gitu ya. Itu nanti bisa dibaca lagi, silahkan. Lalu kemudian nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya di bagian itu. Baik, ada yang modelnya perhitungan langsung ya, perhitungan langsung, jadi tanpa menggunakan LCM tadi, langsung saja jumlahkan L total itu ya sudah R dp gitu. Jadi langsung dipotong-potong menurut gambar yang ini, potong-potong batangnya ini. Jadi ini titik koordinatnya ini, ada massa dm secara R gitu, kemudian jumlahkan semua momentum sudutnya dari 0 sampai L ya, hasilnya tentunya harus sama, hasilnya adalah 1/3 mL kuadrat, sama hasilnya ya. Oke, ini hasilnya sama. Baik, itu momentum sudut total ya. Lalu berikutnya, bagaimana dengan tenaga kinetik sistem banyak partikel itu?
Ya, berarti kita harus menghitung tenaga kinetik dari satu partikel tambahkan dengan partikel lain, jumlahkan satu persatu. Jadi adalah setengah MI VI kuadrat gitu ya. Nah, apa itu dalam bentuk vektor? Setengah MI kalikan VI dot VI semacam ini. Oke. Lalu karena VI bisa dinyatakan dalam suku kecepatan relatif terhadap pusat massa seperti yang tadi ya kita sudah lakukan. Yang ini tadi kita VI bisa dinyatakan dalam itu, maka kita bisa ubah. Nah, tinggal kita ubah ya. Jadi VCM tambah VI bar kalikan VCM tambah VI bar kalikan. Nanti ada 1, 2, 3, 4, ada 4 suku. Ada 4 suku. Suku yang pertama VCM kali VCM jadi VCM kuadrat besarnya. Kemudian yang suku kedua ada yang VCM kalikan VI. Kemudian nanti ada ketemu lagi VI kalikan VCM karena ini komutatif bisa ditukar-tukar. Jadi ada 2 suku yang semacam itu. Sehingga jumlahkan setengahnya jadi hilang, jadi 1. Yang belakang adalah setengah MVI kuadrat ya. Lalu kalau kita lihat, nah ini yang belakang dan depan, suku pertama dan 3 ini sudah skalar ya, skalar. Yang tengah ini apa? Yang ini adalah VCM. Nah, karena ini bisa keluar dari tanda sigma ya, VCM bisa keluar. Kemudian tinggal sisa sigma MI VI bar ya, sigma MI VI bar. Apa ini? Nah, sigma MI VI bar adalah ini sedang menghitung kedudukan pusat massa ya. Nah, kan kalau menghitung pusat massa itu adalah, kita tulis ini ya, kalau pusat massa itu kan RCM, itu kita menghitung sigma MI kalikan RI gitu ya, per M total. Kalau M total saya kasih kali sini menjadi semacam itu. Nah, kalau dalam VCM berarti kita sedang menghitung sigma MI VI kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau pakai bar, tanda bar ini, tanda bar itu berarti koordinat yang dipakai adalah koordinat terhadap pusat massa. Maksudnya mana tadi? Maksudnya ini ya. Jadi setiap massa MI diukurnya terhadap pusat massa. Setiap massa MI ukurnya terhadap MJ terhadap pusat massa gitu ya. Semacam itu. Sehingga ini adalah persamaan yang sedang mencari kedudukan pusat massa. Kecepatan pusat massa ini sedang mencari semacam ini. Cuman bentuknya begini, MI kalikan VI bar gitu ya. Kalau bentuk yang koordinat itu dia nanti jadi sigma MI RI bar. Nah, kalau yang ini berarti dia sedang mencari di mana sih kedudukan pusat massa menurut koordinat pusat massa. Ya, kedudukannya berarti ada di 0,0 kan. Ini jadi 0. Ini juga kecepatannya berapa? Kecepatan pusat massa diukur terhadap pusat massa adalah 0 gitu ya. Jadi 0. Maka suku yang kedua ini 0. Oh, sehingga sini adalah T itu setelah setengah MVCM kuadrat ditambah setengah MI VI kuadrat bar gitu ya. Jadi ini energi kinetiknya si pusat massa dengan massa total ditambah energi kinetik massa-massa partikel kecil-kecil itu terhadap pusat massanya itu. Nah, gitu ya. Oke, itu kinetik, energi kinetik. Nanti ada soal yang bisa teman-teman lihat. Misalnya hitunglah energi kinetik batang pada soal yang tadi, batang tadi. Ternyata kalau kita hitung TCM-nya itu super 8, nanti DTRL-nya tinggal di sama seperti cara tadi ya, diintegralkan begitu. Ketemunya setengah seperti semacam ini ya, gitu. Nah, nanti tinggal teman-teman lihat ya, cukup mudah. Ini hanya kita sebenarnya tujuannya kan menjelaskan asal dari persamaan itu. Oke. Kemudian ini mohon maaf agak cepat ya karena banyak materi yang harus kita kejar. Hari ini pertemuan ini harusnya selesai sampai di bab ke-8 ini ya. Berikutnya 83 nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kalau dua benda berinteraksi kita bisa nyatakan dengan koordinat baru. Kemudian ada massa tereduksi, silahkan dibaca ya, dibaca. Kemudian teman-teman bisa pelajari sendirilah. Kemudian aplikasinya pada gerak benda yang gerak planet ataupun gerak bintang yang masanya itu massa M1 dan M2 itu
agak mirip gitu, tidak bisa M1 terhadap M2 itu sangat kecil atau sangat besar gitu ya, sehingga nanti ada koreksi terhadap persamaan, ada hukum Kepler yang harmonik ya, hukum Kepler ketiga. Oke, itu kemudian setelah itu baru kemudian kita membahas tumbukan, tapi akan saya berikan di video yang berikutnya agar tidak terlalu panjang. Demikian, ini bagian pertama, pertemuan 18. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.